Kita hidup dalam dunia yang tampaknya memberi kita kebebasan, tetapi apakah kita benar-benar bebas? Setiap hari, kita bangun di pagi hari, menjalani rutinitas yang sudah terbentuk, mengikuti aturan yang tidak pernah kita buat sendiri. Kita berjalan di jalanan yang dirancang untuk mengarahkan langkah kita, bekerja dalam sistem yang mengatur waktu dan tenaga kita, dan menghibur diri dengan cara yang telah ditentukan oleh orang lain. Penjara ini tidak memiliki jeruji besi, namun rantainya lebih kuat dari yang kita sadari. Ia menahan kita dengan kenyamanan, memberi kita cukup agar tidak merasa tersiksa, tetapi tidak pernah cukup untuk benar-benar merdeka. Kita dikondisikan untuk menerima keadaan ini sejak kecil. Diajarkan untuk mengikuti aturan, mengejar validasi, dan menghindari risiko. Keamanan yang kita kejar ternyata hanyalah bentuk lain dari pembatasan yang halus. Yang lebih mengherankan, kita tidak hanya menerima belenggu ini, tetapi juga mencintainya. Kita menikmati kepastian dalam hidup yang telah dipetakan, meskipun itu berarti mengorbankan kebebasan berpikir dan bertindak. Kita merayakan stabilitas, meskipun hati kita mendambakan petualangan. Kita menghibur diri dengan distraksi, takut menghadapi kesunyian yang mungkin mengungkapkan kebenaran yang selama ini kita hindari. Namun jika kita cukup berani untuk bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan, kita akan mulai melihat celah dalam penjara ini. Kita akan menyadari bahwa kenyamanan yang kita genggam erat seringkali adalah ilusi yang meninabobokan. Kebebasan sejati bukanlah sekadar memiliki pilihan dalam sistem ini, tetapi kemampuan untuk melihat di luar batasannya. Apakah kita akan tetap menikmati belenggu yang membatasi kita, atau akan memilih untuk mencari jalan keluar? Jawabannya ada dalam kesadaran kita sendiri. Dunia ada di genggaman kita. Dengan satu sentuhan, kita bisa terhubung dengan siapa saja, kapan saja. Layar di depan kita menyuguhkan hiburan tanpa henti, film, video game, media sosial, semuanya dirancang untuk memberi kita kepuasan instan. Tapi, di balik cahaya biru yang memikat itu, apakah kita benar-benar hidup? Kita duduk dalam kereta atau kafe, tetapi bukan untuk menikmati perjalanan atau suasana. Mata kita terpaku pada layar, tenggelam dalam dunia digital yang terasa lebih menarik daripada realitas. Kita makan sambil menonton video, berbicara sambil menggulir notifikasi, bahkan tidur dengan ponsel di samping kepala. Apa yang kita cari di sana? Apakah itu hiburan, pelarian, atau mungkin sekadar pengisi kekosongan yang tidak ingin kita hadapi? Video game dan media sosial menawarkan dunia yang sempurna, tempat kita bisa menjadi siapa saja, melakukan apa saja, tanpa konsekuensi nyata. Namun, semakin lama kita berada di sana, semakin kita kehilangan bagian dari dunia yang sebenarnya. Sentuhan manusia yang hangat tergantikan oleh emoji, gelak tawa bersama berubah menjadi pesan suara, dan pengalaman hidup yang sesungguhnya tertinggal di belakang, tergantikan oleh layar yang tidak pernah tidur. Ironisnya, semakin kita terhubung secara digital, semakin kita merasa terasing. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial, dan mulai meragukan kebahagiaan kita sendiri. Kita merasa harus terus hadir di dunia maya, takut tertinggal, tetapi semakin kita mengejar validasi di sana, semakin kita kehilangan keaslian diri. Jika kita terus terjebak dalam dunia digital, kapan kita benar-benar hidup? Kebahagiaan sejati tidak ditemukan di layar, tetapi dalam momen-momen yang tidak bisa difilter atau diedit. Dunia nyata menunggu kita dengan keindahannya, dengan tantangannya, dengan segala sesuatu yang hanya bisa dirasakan ketika kita benar-benar hadir. Di dunia yang serba cepat, kita ingin segalanya instan, termasuk makanan. Dengan satu klik, makanan tiba di depan pintu. Dengan sekali tarikan kemasan, rasa gurih dan manis langsung memanjakan lidah kita. Namun, apakah kita benar-benar makan untuk hidup, atau sekadar mengisi kekosongan dengan sesuatu yang mudah dan cepat? Makanan cepat saji bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang kebiasaan yang dibentuk oleh sistem. Kita dibiasakan untuk menginginkan makanan yang praktis, tanpa peduli apa yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita. Lemak trans, gula berlebih,
dan bahan kimia yang sulit diucapkan menjadi bagian dari keseharian kita, sementara tubuh kita perlahan kehilangan vitalitasnya. Ironisnya, semakin kita mengonsumsi makanan ini, semakin kita menginginkannya. Tubuh yang lelah akibat kurang nutrisi justru merindukan lebih banyak makanan instan, menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Kita menganggap ini sebagai kenyamanan, padahal kenyamanan ini sedang menggerogoti kita dari dalam. Makanan seharusnya memberi kita energi, bukan sekadar memuaskan lidah untuk sesaat. Seharusnya ia menguatkan tubuh dan pikiran, bukan membuat kita merasa lesu dan bergantung pada stimulan lain. Tetapi, dalam masyarakat yang terbiasa dengan kepuasan instan, memilih makanan yang sehat menjadi tantangan tersendiri. Kita lebih mudah tergoda oleh makanan dalam kemasan mencolok daripada makanan alami yang membutuhkan waktu untuk disiapkan. Namun, ada jalan keluar. Saat kita mulai menyadari bahwa apa yang kita konsumsi bukan hanya sekadar makanan, tetapi bahan bakar bagi tubuh dan pikiran kita, pilihan kita akan berubah. Memilih makanan yang lebih baik bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang kebebasan. Kebebasan dari ketergantungan, dari kelemahan, dari sistem yang ingin kita terus terikat dalam lingkaran tanpa akhir. Makanan yang baik bukan sekadar tentang rasa, tetapi tentang bagaimana ia membuat kita hidup dalam arti yang sebenarnya. Setiap musim, tren baru bermunculan. Majalah, iklan, dan media sosial memberitahu kita warna apa yang sedang populer, model pakaian apa yang harus kita pakai, dan bagaimana kita seharusnya tampil agar dilirik dan diterima. Kita pun bergegas menyesuaikan diri, takut tertinggal, takut dianggap tidak mengikuti zaman. Tetapi, apakah pakaian yang kita kenakan benar-benar mencerminkan diri kita? Atau hanya cerminan dari industri yang mengendalikan apa yang kita anggap menarik? Kita mungkin berpikir bahwa kita memilih gaya kita sendiri, padahal pilihan kita telah dipetakan sejak lama oleh para desainer dan pemasar yang memahami psikologi manusia lebih dari yang kita sadari. Keseragaman seringkali dikemas dalam istilah tren. Kita diajarkan bahwa mengikuti tren berarti menjadi relevan, bahwa memakai sesuatu yang berbeda bisa berarti risiko sosial. Kita hidup dalam ilusi bahwa pakaian bisa memberi kita identitas, padahal identitas yang sejati tidak pernah bisa dibeli. Lebih ironis lagi, tren tidak pernah bertahan lama. Apa yang hari ini dianggap modis, besok sudah usang. Kita dipaksa untuk terus berlari dalam perlombaan tanpa garis finish, menghabiskan uang, waktu, dan perhatian hanya untuk tetap berada dalam lingkaran yang sama. Sementara itu, kita kehilangan satu hal yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Tapi, bagaimana jika kita berhenti berlari? Bagaimana jika kita memilih pakaian yang benar-benar mencerminkan siapa kita, bukan sekadar apa yang sedang populer? Bagaimana jika kita memahami bahwa gaya bukan tentang mengikuti, tetapi tentang mengekspresikan keunikan kita? Ketika kita berani melepaskan tekanan sosial dan memilih untuk memakai apa yang kita inginkan, bukan apa yang mereka tentukan, kita menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar tren. Kita menemukan diri kita sendiri. Kita hidup di era konektivitas tanpa batas. Dengan satu sentuhan, kita bisa melihat kehidupan orang lain, berbagi cerita, dan merasa seolah-olah dunia ada di genggaman kita. Media sosial menjanjikan kebebasan berekspresi, tetapi tanpa kita sadari, kita bermain dalam sebuah lapangan dengan aturan yang tidak pernah kita buat sendiri. Di sana, tidak ada garis akhir yang jelas. Kita berlari mengejar like, validasi, dan perhatian, tetapi tidak pernah merasa cukup. Semakin banyak yang kita bagikan, semakin besar kecemasan yang muncul. Kita mulai mengukur kebahagiaan dari jumlah notifikasi, membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna di layar. Kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah potongan kecil, hasil kurasi yang dipoles dan diperindah. Lebih dari sekadar hiburan, media sosial telah menjadi ladang persaingan tanpa henti. Kita berusaha membangun citra yang diinginkan orang lain, takut menunjukkan sisi asli yang mungkin dianggap kurang menarik. Kita belajar berbicara dengan cara yang aman,
menyesuaikan pendapat agar tetap diterima, bahkan menyaring emosi agar tetap sesuai dengan ekspektasi. Tanpa sadar, kita menjadi tahanan dalam penjara yang kita bangun sendiri. Tapi, apakah kita benar-benar ingin hidup seperti ini? Apakah kita ingin terus bermain dalam sistem yang membuat kita merasa kurang, bahkan ketika kita memiliki segalanya? Kita tidak perlu berhenti menggunakan media sosial, tetapi kita bisa berhenti menjadi budaknya. Gunakan ia sebagai alat, bukan sebagai penjara. Gunakan ia untuk berbagi, bukan untuk membandingkan. Gunakan ia untuk terkoneksi dengan yang berarti, bukan untuk mencari validasi yang tidak akan pernah cukup. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa berada di dunia digital tanpa kehilangan diri kita yang sebenarnya. Setiap pagi, jutaan orang bangun dengan alarm yang sama, mengenakan pakaian yang seragam, dan berjalan menuju kantor dengan ritme yang tak pernah berubah. Mereka duduk di ruangan yang sama, mengerjakan tugas yang sama, lalu pulang dengan rasa lelah yang sama. Siklus ini terus berulang, hari demi hari, tahun demi tahun. Kita diajarkan bahwa pekerjaan adalah kunci menuju kehidupan yang mapan. Kita percaya bahwa dengan bekerja keras dari jam 9 hingga jam 5, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Tetapi, di tengah rutinitas yang terus menggiling kita, muncul pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah kita bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Sistem ini tidak benar-benar dirancang untuk memberi kita kebebasan, tetapi untuk membuat kita cukup nyaman agar tidak mempertanyakannya. Kita diberi cukup gaji untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk benar-benar mandiri. Kita diberi ilusi keamanan, tetapi tidak pernah benar-benar merasa bebas. Kita terjebak dalam perlombaan tanpa garis finish, terus mengejar promosi, gaji lebih besar, dan jabatan lebih tinggi, tanpa pernah bertanya, apakah itu benar-benar yang kita inginkan. Namun, ada alternatif. Dunia telah berubah, dan cara kita memandang pekerjaan juga harus berubah. Ada banyak jalan menuju kebebasan yang tidak bergantung pada sistem 9/5. Kreativitas, kewirausahaan, remote work, atau bahkan hidup dengan lebih sederhana bisa menjadi kunci untuk keluar dari lingkaran ini. Yang kita butuhkan bukan sekadar pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi pekerjaan yang memberi makna. Kita tidak perlu terus berjalan di jalur yang telah ditentukan, jika sebenarnya ada jalan lain yang lebih sesuai dengan diri kita. Kebebasan sejati bukanlah sekadar berhenti bekerja, tetapi memiliki kendali atas bagaimana kita menghabiskan waktu kita, tanpa harus menunggu akhir pekan untuk merasa hidup. Di dunia modern, kebebasan finansial seringkali diartikan sebagai kemampuan untuk membeli apapun yang kita inginkan, kapanpun kita mau. Dengan sekali gesek, barang yang diidamkan bisa langsung menjadi milik kita. Dengan pinjaman, rumah impian bisa segera ditempati. Dengan kredit, semua tampak lebih mudah, seolah-olah uang bukan lagi batasan. Namun, di balik kenyamanan ini, ada sesuatu yang jarang kita sadari. Setiap utang adalah janji yang mengikat kita pada masa depan yang belum terjadi. Setiap cicilan adalah rantai yang menahan kita di tempat. Setiap bunga yang bertambah adalah beban yang semakin berat. Apa yang tampak seperti kebebasan, justru seringkali menjadi bentuk perbudakan yang lebih halus. Sistem ini dirancang agar kita terus berlari tanpa henti. Kita didorong untuk membeli lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan terus mengejar standar hidup yang ditentukan oleh orang lain. Kita terjebak dalam budaya konsumsi yang membuat kita merasa bahwa kepemilikan adalah ukuran kebahagiaan. Ironisnya, semakin banyak yang kita beli, semakin besar tekanan yang kita rasakan. Lalu, bagaimana cara keluar dari lingkaran ini? Jawabannya bukan sekadar tentang menghasilkan lebih banyak uang, tetapi tentang memahami hubungan kita dengan uang itu sendiri. Kebebasan finansial bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang kita butuhkan untuk hidup tanpa tekanan. Kita bisa memilih untuk hidup dengan lebih sadar, mengutamakan apa yang benar-benar bernilai, dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita bisa mulai membangun kebebasan sejati,
bukan dengan mengumpulkan lebih banyak utang, tetapi dengan membebaskan diri dari sistem yang membuat kita bergantung. Karena pada akhirnya, uang seharusnya menjadi alat yang kita kendalikan, bukan rantai yang mengendalikan kita. Setiap hari, kita dibanjiri oleh berita, iklan, dan opini. Media memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, siapa yang harus kita percaya, dan apa yang layak kita khawatirkan. Dengan tanpa sadar, kita mengikuti alur yang telah disusun untuk kita, seolah-olah sedang membaca buku panduan yang tak pernah kita pilih sendiri. Berita yang kita konsumsi bukan sekadar informasi, tetapi juga narasi yang dibentuk dengan tujuan tertentu. Setiap sudut pandang yang ditampilkan bukanlah kebenaran mutlak, tetapi versi yang telah dikurasi untuk membentuk cara kita melihat dunia. Kita diajari untuk takut pada sesuatu, membenci seseorang, dan mengidolakan figur yang bahkan tidak kita kenal. Lebih dari itu, media juga mempengaruhi bagaimana kita melihat diri sendiri. Iklan tidak hanya menjual produk, tetapi juga ketidakpuasan, membuat kita merasa ada yang kurang dalam diri kita. Kita diberi standar kecantikan yang tak realistis, gaya hidup yang harus dikejar, dan impian yang mungkin bukan milik kita. Tanpa sadar, kita menginternalisasi pesan-pesan ini, percaya bahwa kita harus menjadi sesuatu yang lebih agar bisa diterima. Tapi, apa jadinya jika kita berhenti sejenak dan mempertanyakan semua ini? Apa jadinya jika kita mulai memilah informasi, melihat segala sesuatu dengan skeptis, dan tidak lagi menerima mentah-mentah apa yang diberikan kepada kita? Berpikir mandiri di era informasi bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah langkah menuju kebebasan sejati. Kita tidak harus menutup diri dari media, tetapi kita harus sadar bahwa tidak semua yang disajikan adalah kebenaran. Kita bisa memilih untuk membaca lebih dalam, bertanya lebih banyak, dan membentuk opini yang benar-benar berasal dari pemikiran kita sendiri. Kita tidak harus terus menjadi bagian dari permainan yang sudah diatur. Kita bisa keluar, melihat dunia dengan mata kita sendiri, dan menulis ulang buku panduan yang selama ini membatasi kita. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa hidup memiliki jalurnya sendiri. Sekolah, bekerja, menabung, lalu pensiun. Kita diyakinkan bahwa jika kita mengikuti jalur ini dengan disiplin, kebebasan akan menanti di ujung perjalanan. Di usia tua, kita akan menikmati hidup yang layak, bebas dari pekerjaan, bebas dari beban. Tapi, berapa banyak orang yang benar-benar mencapai kebebasan itu? Banyak yang akhirnya pensiun dalam keadaan lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Selama puluhan tahun, mereka menunda kebahagiaan, mengorbankan impian, dan menjalani hidup dengan harapan bahwa suatu hari nanti, mereka akan memiliki waktu untuk menikmatinya. Tapi ketika hari itu tiba, tubuh tak lagi sekuat dulu, energi mulai memudar, dan dunia telah berubah. Kebebasan yang dulu dijanjikan seringkali terasa hampa, atau bahkan tidak pernah datang. Kita perlu bertanya, mengapa kebebasan harus menunggu? Mengapa kita harus menunda kehidupan yang sebenarnya hingga usia senja? Jika kita sadar bahwa waktu adalah aset yang paling berharga, bukankah lebih masuk akal untuk mulai menikmatinya sekarang, bukan nanti? Kebebasan sejati bukanlah sesuatu yang hanya bisa dinikmati setelah pensiun. Itu adalah sesuatu yang bisa kita bangun dari sekarang, dengan membuat pilihan yang lebih sadar, dengan menyeimbangkan antara bekerja dan hidup, dengan tidak terjebak dalam ilusi bahwa suatu hari nanti adalah waktu yang tepat untuk mulai hidup. Kita tidak harus menunggu sampai rambut memutih untuk mengejar apa yang benar-benar kita inginkan. Kebebasan bukan tujuan di akhir perjalanan, melainkan cara kita melangkah sepanjang jalan. Dulu, keluarga adalah pusat kehidupan. Kita tumbuh dalam pelukan orang tua, bermain dengan saudara, dan menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan. Tapi kini, meja makan semakin sepi, percakapan semakin singkat, dan perhatian kita lebih sering tertuju pada layar daripada wajah orang-orang terdekat. Dunia modern membuat kita sibuk.
Pekerjaan menuntut waktu, ambisi mendorong kita untuk terus bergerak, dan media sosial memberi ilusi koneksi yang menggantikan kehangatan nyata. Kita merasa semakin dekat dengan orang-orang di internet, tetapi semakin jauh dari mereka yang tinggal di rumah yang sama. Yang lebih menyedihkan, kita sering menganggap keluarga sebagai sesuatu yang selalu ada, sesuatu yang bisa menunggu. Kita menunda waktu bersama, berpikir bahwa nanti akan ada kesempatan lain. Sampai akhirnya, kita sadar bahwa waktu tidak pernah menunggu. Namun, apakah harus seperti ini? Apakah kita harus menerima bahwa kesibukan adalah alasan untuk kehilangan hubungan yang paling berarti? Mungkin saatnya untuk berhenti dan melihat ke sekeliling. Mungkin saatnya untuk menyadari bahwa keluarga bukan hanya sekadar tempat kita berasal, tetapi juga tempat di mana kita bisa kembali. Percakapan sederhana, momen kecil, perhatian yang tulus, semua itu lebih berarti daripada kita sadari. Kita tidak perlu memilih antara mengejar kehidupan dan mempertahankan keluarga. Yang kita butuhkan hanyalah kesadaran bahwa di balik semua kesibukan, ada orang-orang yang masih menunggu kita pulang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hati. Karena pada akhirnya, kesuksesan, pencapaian dan ambisi tidak akan ada artinya jika kita menjalani semuanya sendirian. Di era digital, kita tidak lagi terbatas oleh jarak. Dengan satu klik, kita bisa menemukan orang-orang dengan minat yang sama, bergabung dalam komunitas yang berpikiran serupa, dan merasa diterima di tempat yang seolah memahami kita. Kelompok online memberi kita rasa memiliki, sesuatu yang seringkali sulit ditemukan di dunia nyata. Namun, di balik kehangatan komunitas virtual, ada sesuatu yang jarang kita sadari. Semakin kita tenggelam dalam kelompok tertentu, semakin sulit bagi kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita mulai merasa bahwa hanya pendapat kelompok kita yang benar, dan mereka yang berbeda adalah musuh. Internet, yang awalnya diciptakan untuk menyatukan, justru seringkali menjadi alat perpecahan. Algoritma media sosial memastikan kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat, hanya mendengar apa yang ingin kita dengar. Kita terjebak dalam gelembung yang memperkuat keyakinan kita, membuat kita semakin sulit menerima perbedaan. Tanpa sadar, kita menjadi bagian dari konflik yang tak pernah berakhir. Perdebatan sengit di kolom komentar, perseteruan antar kelompok, perasaan superior karena merasa lebih benar daripada orang lain, semua itu membuat kita semakin jauh dari pemahaman yang sebenarnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa tetap menjadi bagian dari komunitas tanpa kehilangan pikiran yang terbuka. Kita bisa berinteraksi tanpa harus selalu setuju. Kita bisa belajar mendengar, bukan hanya berbicara. Karena persatuan sejati bukan tentang mencari orang-orang yang selalu sepemikiran, tetapi tentang menemukan cara untuk tetap terhubung meskipun berbeda. Jika tidak, kita hanya akan berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya, dan kali ini, jerujinya adalah pikiran kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa dunia luar yang menahan kita. Sistem, aturan, tekanan sosial, semua tampak seperti jeruji besi yang menghalangi kita untuk hidup dengan bebas. Tapi, bagaimana jika penjara itu sebenarnya tidak benar-benar ada? Bagaimana jika satu-satunya penjaga yang menahan kita adalah diri kita sendiri? Rasa nyaman adalah rantai yang tak terlihat. Kita terbiasa dengan rutinitas, menerima keadaan, dan takut melangkah ke sesuatu yang tidak pasti. Kita berkata ingin berubah, ingin bebas, ingin hidup dengan cara kita sendiri, tapi selalu ada alasan untuk menunda. Nanti saja, tunggu waktu yang tepat, aku belum siap. Lebih dari itu, ketakutan adalah jeruji yang paling kokoh. Kita takut gagal, takut dicemooh, takut meninggalkan apa yang sudah kita kenal. Kita lebih memilih tetap dalam situasi yang tidak ideal daripada mengambil risiko. Kita membangun dinding di sekitar diri sendiri, lalu mengeluh bahwa kita terjebak. Tapi ada sesuatu yang harus kita sadari, yaitu pintu itu sebenarnya tidak terkunci. Kita memiliki pilihan untuk melangkah keluar, untuk mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Tidak mudah, memang,
melepaskan kenyamanan, menghadapi ketakutan, dan bertanggung jawab penuh atas kebebasan kita adalah tantangan yang besar. Tapi jika kita tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya untuk kita? Kita bisa terus menyalahkan dunia, atau kita bisa menerima kenyataan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Kita bisa terus hidup dalam batasan yang kita buat sendiri, atau kita bisa meruntuhkannya dan berjalan keluar. Karena pada akhirnya, satu-satunya yang benar-benar menghalangi kita dari kebebasan adalah diri kita sendiri. Menyadari bahwa kita hidup dalam sistem yang mengekang adalah satu hal, tetapi berani keluar darinya adalah hal lain. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Tidak ada pintu ajaib yang bisa kita lewati dalam sekejap. Yang ada hanyalah keputusan untuk tidak lagi tunduk pada aturan yang mengikat kita tanpa kita sadari. Tapi melarikan diri bukan berarti kabur tanpa arah. Ini bukan soal meninggalkan segalanya dalam sekejap, melainkan perjalanan panjang menuju kesadaran yang lebih dalam. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita punya pilihan. Kita tidak harus mengikuti pola yang telah ditetapkan. Kita tidak harus menunggu izin untuk mulai hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah keberanian. Keberanian untuk mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap benar. Keberanian untuk berjalan di jalur yang berbeda, bahkan jika itu berarti berjalan sendirian. Keberanian untuk menolak kenyamanan semu yang sebenarnya adalah rantai tak kasat mata. Dan yang paling penting, kita butuh ketekunan. Kebebasan bukan sesuatu yang datang dalam semalam. Kita akan jatuh, kita akan ragu, kita akan diuji. Tapi semakin kita melangkah, semakin kita menyadari bahwa dunia ini lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukan hanya soal lepas dari belenggu eksternal, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat dunia dengan mata yang baru. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita ingin menjalani hidup ini. Saat kita akhirnya berdiri di luar sistem yang dulu menahan kita, kita tidak hanya merasa bebas, kita menjadi benar-benar hidup. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.